البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarh Ar-Ra'iyah yang ditulis dan juga disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zuquri Asbahullah. Halaman 46, kita masih berada pada pembahasan keutamaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kata beliau bagian tengah itu, wal wajibu alaina nahwas sahabah huququn. Perkara yang wajib atas kita di hadapan para sahabat adalah beberapa hak di sana. Hak yang kita tunaikan. Al-awwal pertama, zikru mahasinihim, menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Jangan pernah mencaci maki atau menghina atau merendahkan. Walaupun tragedi Siffin atau Jamal. Paham ya? Tragedi perang Siffin, perang Jamal itu fitnah. Bukan berarti mencela para sahabat. Paham ya? Kalaupun kita nilai secara istihadnya di perang Siffin yang benar istihadnya Ali radhiyallahu anhu karena beliau khalifah yang keempat. Kemudian di perang Jamal pun kalau kita telusuri yang benar istihadnya Ali bin Abi Thalib juga karena beliau khalifah yang keempat. Mafhum? Tapi kesalahan para sahabatnya tadi itu sumbernya karena istihad. Dan ini terjadi fitnah. Paham ya? Bukan berarti kita mengajak mencaci maki para sahabat, yang ini tidak boleh. Kenapa? Karena semua para sahabat tempatnya mana? Surga. Itu dijamin itu. Nah, kita lihat di sini. Iktidaan bil kitab was sunnah wa da'watan ilal ilm wal amal. Dalam rangka mengikuti Al-Qur'an sunnah dan mendakwahkan kepada ilmu dan amalan. Jadi menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. As-tsani yang kedua, al-kaffu an masawihim. Menahan diri dari apa? Kejelekan-kejelekan mereka, maksudnya menjelek-jelekkan mereka, ngejek mereka, kita tahan. Kenapa? Lima tuaddi ilaihi minad dhaghain tijahuhum. Karena nanti akan menghantarkan kepadanya apa? Kepada orang tersebut dhaghain, dendam-dendam di hadapan mereka. Jadi semuanya dipadamkan. Jangan menyebutkan tentang para sahabat kecuali kebaikan. Tragedi Siffin, tragedi Jamal, fitnah. Mafhum? Nah, bukan celaan terhadap para sahabat seperti itu. As-tsalis yang ketiga, ad-du'a lahum, mendoakan untuk mereka, mendoakan kebaikan. Wa taraddi alaihim, dan mendoakan keridhaan untuk mereka. Makanya kalau kita nyebut nama sahabat, itu biasanya kita iringi dengan apa? Radhiyallahu anhum atau radhiyallahu anha atau radhiyallahu anhu, tergantung. Mafhum? Naam. Karena amaran Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah telah perintahkan kita semuanya, wa amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haitsu qala fil ansar. Itu ketika beliau berkata tentang orang Ansar, la yuhibbuhum illa mu'min. Tidak ada yang mencintai orang Ansar kecuali orang yang beriman. Berarti kalau orang itu tidak mencintai Ansar berarti tidak beriman itu loh. Nah, wala yubghiduhum illa munafiq, ya kan? Dan tidak ada yang membenci orang-orang Ansar kecuali orang munafik. Mafhum? Naam. Man ahabbahum ahabbahullah. Barang siapa yang mencintai mereka, niscaya Allah Ta'ala akan mencintai orang tersebut. Wa man abghadahum abghadahullah. Dan barang siapa yang benci orang Ansar, maka Allah Ta'ala pun akan membenci orang tersebut. Muttafaqun alaih anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Mafhum? Naam. Berikutnya, siapa definisi atau apa definisi sahabat itu kita lihat. Faman sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam yauman. Barang siapa yang sahiban nabiyya yauman, barang siapa yang berteman, bersahabat, bertemu Nabi SAW sehari saja, saatan, yauman sehari aja, au sa'atan atau sesaat saja, au aksar atau lebih dari itu, au aqal atau kurang dari itu, wa ra'an nabiyya SAW mu'minan bihi, dan dia melihat Rasulullah SAW dalam keadaan beriman dengannya. Paham ya? Berjumpa, bertemu, bersahabat, ya, kemudian melihat Rasulullah SAW dalam keadaan apa? Beriman dengannya. Wa mata 'ala dzalik. Paham? Dan mati di atas keimanan tersebut. Dakhala fi jumlatis sahabah, maka masuk dalam kategori sahabat. Mafhum? Makanya seperti siapa barakallahu fiik, Raja An-Najasyi, Ashamah, itu enggak dinilai sahabat. Karena hidupnya sezaman dengan Rasulullah SAW dan beriman dengan beliau, mati di atas keimanan tapi belum pernah jumpa. Paham ya? Nah, sebagian mereka masukkan dalam mukhadram.
Namanya mukhadram namanya. Mukhadram itu orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW, kemudian beriman dengan beliau, mati dengan keimanan tapi belum pernah berjumpa. Allah. Paham salah ya? Nah, barakallahu fi. Jadi bisa dibedakan kalau sahabat ini jumpa bertemu beriman. Paham ya? Kemudian mati di atas keimanan. Kalau mukhadram itu sezaman saja. Enggak berjumpa, enggak bertemu dan mati di atas keimanan. Paham soalnya ya? Nah, itu mukhadram namanya. Dan lihat, na'am kata beliau, wa mata 'ala dzalik dakhala fi jumlatis sahabah wa syamlihi al-fadl. Nah, maka masuk dalam kategori sahabat dan juga na'am keutamaannya yang mulia. Paham ya? Dia masuk dalam apa? Keutamaan, mendapatkan keutamaan sahabat. Walamma qila, dan tatkala dikatakan bi anna Umar ibn Abdul Aziz, bahwasanya Umar ibn Abdul Aziz afdal min Muawiyah, dan ketika dikatakan bahwasanya Umar bin Abdul Aziz lebih afdal daripada Muawiyah, nah ini katanya kenapa? Karena untuk masalah keafdalan itu mungkin aja dalam hal apa? Mungkin ilmu atau semisalnya, tapi dalam masalah keutamaan tetap para sahabat enggak ada tandingannya. Orang-orang di bawahnya tetap kalah gitu loh. Paham ya? Tapi bisa jadi orang-orang yang di bawahnya itu mungkin yang lebih lama daripada sahabat, yang para sahabat Rasulullah SAW, mungkin ilmunya lebih banyak bisa gitu loh. Tapi untuk keutamaannya nggak bisa ngalahkan. Bisa dipahami? Nah, seperti itu. Qala Abdullah bin Mubarak, berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala, seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, aina Umar bin Abdul Aziz min Muawiyah? Wa Muawiyah qad shalla khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sami'allahu liman hamidah wa Muawiyah yaqul rabbana walakal hamdu. Nah, ini Abdullah bin Mubarak membandingkan, mengatakan di mana posisinya Umar bin Abdul Aziz dibandingkan Muawiyah. Sedangkan Muawiyah itu sholat di belakang Rasulullah SAW dan juga penulis wahyu kan. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan Sami Allahu liman hamidah, dalam keadaan Muawiyah mengatakan Rabbana walakal hamdu. Naam, fasuhbah manzilatun la ya'diluha syai'un. Maka kedudukan sahabat itu adalah semacam kedudukan yang tidak ada sesuatu yang menandinginya. Jadi kalaupun ada seorang orang yang soleh, ilmunya banyak setelah para sahabat, itu mungkin cuman keutamaannya nggak bisa menandingi sahabat. Itu aja. Paham ya? Nah, bisa dipahami ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz pemimpin yang bagus, adil. Cuman keadilan dan juga keindahan dia dalam memimpin itu tidak bisa menandingi para sahabat itu. Keutamaannya itu loh. Paham ya? Seperti itu. Wa syarafun la yuwazihi syarafun. Maksudnya adalah suatu kemuliaan yang tidak bisa ditandingi dengan kemuliaan yang lain. Itu para sahabat. Wallahul muwaffiq. Karena sahabat dapat rekomendasi langsung, surga jaminannya. Ya kan? Nah, barakallahu fiik. Jadi kalau yang selain sahabat tidak bisa kita mengatakan si fulan penduduk surga, kecuali apa, barakallahu fiik, secara umum aja. Ya kan? Tapi kalau para sahabat yang dinaskan langsung, secara umum para sahabat semua di surga. Ada yang dikhususkan dengan nama-nama tertentu. Seperti 10 orang yang dikasih kabar masuk surga, ya kan? Al-asyarah al-mubasysyarun bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, kemudian satu lagi siapa? Yang kaya raya tuh Abdurrahman bin Auf. Nah, 10 ini dikenal dengan apa? Al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah. Itu langsung kita katakan per individu enggak masalah. Karena itu rincian. Kalaupun kita enggak tahu namanya, secara umum semua sahabat surga, itu aja. Paham? Nah, adapun yang ditentukan dengan dalil tambah kuat lagi, seperti Uqasyah bin Mihsan. Ya kan? Uqasyah bin Mihsan itu termasuk penduduk surga karena dinaskan langsung. Paham ya? Di samping dia sahabat, kemudian juga ada nas yang khusus. Ya kan? Karena waktu itu Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nanti dari kalangan umatku ini ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian sebutan ciri-cirinya, mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, yang tidak berobat dan kai, kemudian mereka yang orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah Ta'ala dan tidak bertatayur, kan itu. Akhirnya para sahabat debat, berbincang-bincang siapa yang diinginkan. Kemudian Rasulullah SAW, ketika ada yang disebutkan tadi itu kriterianya, langsung Uqasyah bin Mihsan
berdiri mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum." Doakanlah aku, berdoalah engkau kepada Allah Ta'ala agar aku menjadi di antara mereka. Kata Rasulullah, "Anta minhum." Kamu termasuk mereka. Datang satu orang lagi, minta didoakan juga. Apa kata Rasulullah SAW? Sabaqaka biha Ukasha. Kamu sudah kedahuluan itu Ukasha. Maksudnya apa? Rasulullah tutup pintu itu agar nggak minta lagi orang lain itu loh. Maksudnya kalau kamu beramal gitu loh. Karena kalau itu didoakan juga nanti yang lain ikut-ikutan. Itu para ulama jelaskan demikian. Para ulama telah menjelaskan kenapa Rasulullah mengatakan sabaqaka biha Ukasha, kamu sudah dahulu Ukasha. Karena kalau nggak ditutup pintunya, orang akan minta juga semuanya. Akhirnya nggak beramal. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat sini barakallahu fiik. Makanya kalau orang menyandarkan takdir nggak mau beramal, keliru juga. Karena ada para sahabat yang waktu itu bertanya, "Ya Rasulullah, afalana takil?" Kalau gitu kita pasrah aja udah. Karena masing-masing sudah ditetapkan tempat duduknya di neraka, tempat duduknya di surga. Kalau gitu kita pasrah aja ya Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? La i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Jangan pasrah. Beramalah kalian. Masing-masing kalian itu akan dipermudah untuk apa yang dia takdirkan untuknya. Tetap beramal. Jadi kita kalau pasrah takdir itu nggak diperbolehkan seperti itu. Kenapa? Karena kita nggak tahu takdirnya yang mana gitu loh. Ya kalau kita takdirkan surga, kalau neraka ngeri. Makanya amalan perlu. I'malu, beramalah kalian, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah kalian, masing-masing kalian akan dipermudah untuk beramal dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan untuknya. Mafhum? Jadi amalan harus pasrah sama takdir. Barakallahu fiik, tidak diperbolehkan situ. Kita lihat sini. Kata beliau barakallahu fiikum li Rasulillahi. Nah, untuk Rasulullah, sahabat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nabiyul ummi. Nabi yang ummi. Nah, ummi di sini para ulama telah menjelaskan apa makna ummi, bukan ibu loh ya. Ummi artinya adalah alladzi la yaqra wa la yaktub. Paham ya? Alladzi la yaqra wa la yaktub, yaitu nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah, buktinya malaikat Jibril waktu itu ngajarin beliau bisa baca dari hafalan. Jadi bukan baca dari tulisan. Bedakan itu. Walaupun setelah belajar Jibril alaihissalam, Iqra ma'ana biqari, Iqra ma'ana biqari, Iqra ma'ana biqari. Ketika Jibril alaihissalam mengatakan, "Bacalah." Rasulullah alaihissalam mengatakan apa? "Aku enggak bisa baca." Sampai akhirnya beliau baca. Itu membaca dari hafalan. Bukan baca tulisan ya. Karena para ulama telah menjelaskan al-ummi maknanya alladzi la yaqra wa la yaktub. Nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Mafhum? Nah, itu makna al-ummi. Terus kemudian ada pertanyaan, apakah itu sebelum Rasulullah belajar Jibril atau setelahnya? Umum. Sebelum setelahnya beliau tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Adapun yang beliau baca, kadang-kadang sholat baca dari hafalan. Bisa dipahami ya? Nah, karena beda loh. Orang baca dari hafalan mungkin aja orang menghafal. Tapi belum tentu orang bisa baca tulisan itu loh. Mafhum? Nah, al-ummi maknanya alladzi la yaqra' wa la yaktub itu. Alladzi arsalahu Allah azza wa jalla ilan nasi kafah, yang mana Allah Ta'ala mengutusnya kepada semua manusia, semua kalangan, yang ajamnya, yang Arabnya, yang kulit hitam, kulit putih, semuanya Rasulullah diutus untuk apa? Untuk semua kalangan, semua umat. Paham ya? Beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya diutus kepada umat-umat tertentu, ya kan? Kaum Nabi Nuh ada sendiri, kaum Nabi Lut ada sendiri, ya kan? Kaum Nabi Musa ada sendiri. Nah, tapi Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk semua manusia. Diutus untuk semua kalangan. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk semua manusia dalam keadaan memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala mengatakan, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh." Wahai segenap manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Yaitu Allah Ta'ala zat yang miliknya apa? Yang hanya milik dialah, milik Allah Ta'ala, kekuasaan langit dan bumi. Nah, di sini bantahan kepada orang-orang yang mengatakan nabi itu diutus hanya untuk orang Arab saja. Ya kan? Kata mereka gitu. Berarti budaya-budaya seperti berjubah, bersorban, berjenggot itu enggak perlu terapkan di Indonesia katanya. Kenapa? Karena nabi itu diutus hanya di tanah Arab dan untuk orang Arab. Keliru, ini lihat tuh umum. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, semua kalangan. Namanya syariatnya ya bukan hanya di Arab saja. Di semua seluruh penjuru bahkan. Nah, seperti itu ya, jangan sampai tertipu dengan mereka. Akhirnya muncullah namanya Islam Nusantara.
ya kan? Nada Al-Qur'an diubah nada Jawa. Ya kan baca Al-Qur'an, ya kan? Nah, padahal itu muncul belakangan aja ya kan? Kalau antum perhatikan baik-baik, nah pemimpin-pemimpin Indonesia ini yang mimpin sebelum-sebelum ya sebelum-sebelumnya lah taruhlah presiden-presiden yang ada atau istilahnya yang sebelum-sebelumnya belum muncul muncul generasi yang baru ini, itu mereka nggak ada memunculkan apa? Fatwa bolehnya baca Al-Qur'an dengan lagam Jawa. Ya kan? Nah, baca Al-Qur'an ya normal baca Al-Qur'an aja. Ya kan? Nah, muncullah Islam Nusantara tadi itu. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat sini barakallahu fiik. Kata beliau, wa huwa afdalul anbiya war rusul wa muqaddimuhu. Masyaallah. Yang mana Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang paling afdal dan rasul paling afdal dan pemimpin mereka. Yang paling depan mereka adalah Rasulullah SAW. Ya kan? Karena nanti ketika orang nyebrang jembatan Sirat, ini siratnya nggak sembarangan loh ya. Siratnya ini kalau kita bayangkan dan bayangan kita itu nggak masuk akal. Karena sirat jembatan yang akan diseberangi ini adaku minasya'r wa ahaddu minassaif. Lebih lembut daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Gak masuk akal kan? Tapi orang yang bisa menyeberanginya itu orang-orang yang amalannya bagus. Ada yang nyebrang bagaikan petir, kilatan petir. Ada yang nyebrang bagaikan angin. Ada yang nyebrang bagaikan orang yang naik apa? Kuda balap. Ada yang nyebrang dengan lari, ada yang nyebrang dengan berjalan, bayangkan. Ada yang nyebrang baru dapat sebentar jatuh ke bawah, orang-orang munafik. Paham ya? Nah, seperti itu menunjukkan bahwasanya apa? Sirat ini benar adanya nanti. Nah, setelah orang nyebrang sirat tersebut enggak langsung masuk surga, nunggu dulu. Karena surga masih ditutup. Makanya kalau antum baca surat Az-Zumar itu, di akhir surat Az-Zumar itu kan kalau surga kan wa futihat. Tapi kalau neraka sudah futihat abwabuha. Sudah dibuka neraka memang. Masuk langsung orang penduduk neraka. Tapi kalau surga ada wawunya wa futihat dan kemudian dibukakan. Karena siapa yang buka nanti? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari kalangan manusia yang pertama kali masuk nabi dan rasul. Nabi kita Muhammad SAW dan para nabi yang lainnya. Dari kalangan umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat wa sahibul haud dan pemilik telaga. Likulli nabiyyin haudun. Setiap nabi itu punya telaga. Wa haudi aksar wa akbar. Dan telagaku lebih banyak pengunjungnya dan lebih besar. Telaga Rasulullah SAW. Bagaimana ciri-ciri telaga Rasulullah SAW? Ciri-cirinya yang pertama, airnya itu lebih manis daripada madu. Yang kedua, warnanya lebih putih daripada susu. Yang ketiga, baunya itu lebih wangi daripada bau misik. Yang keempat, jumlah bejana cangkirnya itu sejumlah bintang di langit. Yang kelima, memiliki dua pancuran. Pancuran satu terbuat dari emas, pancuran satunya terbuat dari perak. Kemudian dialirkan dari sungai Al-Kautsar surga. Kemudian yang minum dari air telaga itu nggak akan haus selama-lamanya. Masya Allah. Semoga kita termasuk yang bisa meminum air telaga tersebut. Setiap nabi punya telaga, tapi telaga Rasulullah yang paling banyak pengunjungnya dan paling besar. Mafhum? Nah, dan orang-orang yang akan diusir telaga ada. Itu orang-orang yang murtad setelah Rasulullah meninggal dunia dan ahlu bidah. Diusir dari telaga. Makanya ketika ada orang-orang yang diusir dari telaga Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan ummati, ummati. Itu umatku. Kenapa diusir? Kemudian apa kata Allah Ta'ala? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Kamu enggak tahu apa yang mereka perbuat setelah kamu meninggal. Rasulullah kasihan sekali dengan umatnya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan ummati, ummati. Umatku. Itu umatku. Kenapa diusir? Ternyata apa? Kata Allah Ta'ala, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah kamu meninggal. Ada yang murtad, ada yang menjadi ahlu bid'ah wad dalal, ya kan? Sehingga apa? Sehingga Rasulullah syahidah itu Rasulullah masih kasihan dengan umatnya. Sayangnya luar biasa. Kita lihat sini, wasyafa'ah dan pemilik syafaat. Syafaat yang paling besar, paling agung, syafaat apa namanya? Syafaatul uzma. Syafaat untuk ahli mauqif agar segera dituntaskan urusannya karena di tempat tersebut padang mahsyar panasnya luar biasa. Panasnya luar biasa. Matahari dekatkan sejarah 1 mil, kurang lebih 1,5 kilo itu. Itu panasnya luar biasa dan banyak orang yang keringatan. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringatnya sampai tengkuknya. Semuanya tergantung amalannya. Semakin baik amalannya, selamat dia. Nah, di situ semua manusia berbondong-bondong, mulai dari umat Nabi Adam AS hingga umat Nabi Muhammad SAW berbondong-bondong nyari syafaat. Semua nabi mengatakan lastulaha. Aku bukan pemiliknya. Datanglah yang terakhir kepada siapa? Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Analaha, analaha, analaha." Akulah pemiliknya. Lihat, luar biasa, syafaatul udma. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengangkat kepalanya. Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Sal tu'ta. Mintalah, kamu akan diberi. Isfa' tu syafa'. Mintalah syafaat, kamu akan diberi syafaat. Nah, disitulah Rasulullah SAW memuji Allah Ta'ala pujian-pujian yang belum pernah disebutkan sebelumnya. Akhirnya Allah Ta'ala izinkan memberikan syafaat. Namanya apa? Asy-syafa'atul udma. Syafaat yang paling besar. Itu hanya diizinkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sahibul maqamul mahmud. Dan pemilik tempat yang mulia, surga Firdaus. Ya kan? Makanya kalau kita habis dengarkan adzan, ada doa atau tidak? Ada doa. Allahumma rabba hadhi da'wati tammah was salatul qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata. Maqaman mahmuda. Paham? Doa di situ. Nah, kita mendoakan Rasulullah SAW. Nah, kita lihat sini, barakallahu fikum, wa sayyidun nas fid dunya wal akhirah. Na'am, wallahu musta'an. Dan pemimpin manusia di dunia dan akhirat. Nah, karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, ana sayyid walad Adam wala fakhr. Aku pemimpin anak keturunan Adam dan tidak sombong. Ya kan, hadis Anda itu kan, ana sayyid walad Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin anak keturunan Nabi Adam dan tidak sombong. Nah, beliau pemimpinnya. Sampai-sampai semuanya kalau antum perhatikan, para nabi ketika dimintai syafaat gak ada satupun yang memberikannya kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Syafaat apa namanya? Syafaatul udma tadi itu. Adapun syafaat ahlu kabair umum, para malaikat, orang soleh, orang mukmin, Nabi pun sangat memberikan apa? Syafaat ahlu kabair. Tapi syafaatul udma ini tidak ada yang diizinkan, tidak ada yang memiliki kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mafhum? Nah, berikutnya. Kita sedikit lagi. Sahbun fuddilu. Memiliki persahabatan dan sahabat fuddilu, mereka dikasih keutamaan. Jami'uhum dzukuruhum wa inasuhum. Ini keliru loh, yang benar dzukuruhum. Ra-nya terbalik itu. Ya kan? Yang benar dzukuruhum. Ra sama wawu terbalik. Fuddilu. Jami'uhum dzukuruhum wa inasuhum. Dzukur, lelakinya mereka dan para wanitanya mereka. Maksudnya para sahabat lelaki dan para sahabiyah semua dapat keutamaan. Sigharuhum wa kibaruhum, yang kecil, yang orang-orang kecilnya mereka dan orang-orang besarnya mereka semuanya dapat keutamaan. Ma'annahum yatafaddaluna fima bainahum. Bersamaan dengan itu mereka apa? Bertingkat-tingkat keutamaannya di antara mereka, iya kan? Nah, para sahabat ada yang paling banyak riwayatnya, ada yang tidak, iya kan? Yang paling banyak riwayatnya siapa di antaranya? Abu Hurairah anhu, itu paling nomor 1 itu. Cuman beliau pun mengakui, hanya saja aku ini kalahnya dengan Abdullah bin Amr bin As. Bedanya apa? Kalau Abu Hurairah menghafal, tapi Abdullah bin Amr bin As nulis. Itu bedanya. Wa illa beliau luar biasa, Abu Hurairah anhu. Naam. Kalau kita lihat sejarah beliau dalam mencari ilmu bagaimana, itu kadang terharu sekali. Mulai beliau kelaparan hingga gulung-gulung ke tanah, bayangkan. Ini nggak pernah ya kita lakukan ya. Dalam artian kita nggak pernah mencari ilmu sampai kelaparan seperti itu, nggak pernah. Paling minimalnya lapar selapar-laparnya masih makan biskuit. Apa nih ya? Masih makan sesuatu yang kita makan lah intinya. Abu Hurairah itu kisahnya luar biasa. Gulung-gulung ke tanah sampai ada para sahabat yang lain bilang, "Abika junun? Kamu punya penyakit gila atau bagaimana?" Gulung-gulung. Paham maksudnya ya? Ternyata lapar, menahan lapar itu. Akhirnya Rasulullah manggil dia, kemudian Rasulullah memberikan segelas air susu. Tapi nggak langsung dia minum. Suruh manggil ashabus suffah. Bayangkan itu, dalam kondisi lapar, haus, malah apa? Enggak langsung suruh minum, tapi suruh manggil ashabus suffah, orang-orang yang tinggal di emperan Masjid Nabawi. Dipanggil. Nah, setelah itu, nomor 1 bukan Abu Hurairah, kasih minum mereka. Lihat itu. Kasih minum mereka semuanya. Yang terakhir tinggal siapa? Rasulullah dan Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, wahai Abahir, wahai Abu Hurairah, tinggal aku dan kamu. Kemudian Rasulullah SAW, Abu Hurairah mengatakan, "Anta ya Rasulullah, kamu dulu ya Rasulullah." Bayangkan itu. Akhirnya bekas yang diminum Rasulullah SAW ini diminum oleh Abu Hurairah sampai kenyang, masih utuh. Masya Allah. Syahidnya apa? Syahidnya luar biasanya Abu Hurairah dalam mencari ilmu. Sampai beliau lapar pun tetap bangkit. Itu sebagai renungan buat kita, motivasi buat kita bahwasanya kita ini masih berada di atas kenikmatan yang luar biasa gitu loh. Yang perlu kita syukuri. Kita lihat sini sedikit lagi.
Nah, kata beliau, ma'anahum yatafaddaluna fi ma bainahum fal muhajirun fil jumlah afdal min ansar. Pertanyaannya, bersamaan dan itu mereka lebih apa? Mereka juga saling apa? Saling bertingkat-tingkat keutamaannya. Orang-orang muhajirun itu secara global lebih afdal daripada orang ansar. Kenapa kira-kira kemarin? Kenapa orang muhajirun lebih afdal dari ansar? Menggabungkan apa? Ayo, menggabungkan antara hijrah dan nusrah. Hijrah itu hijrah bersama Rasulullah SAW. Nusrah itu menolong Rasulullah SAW. Sedangkan orang Ansar penduduk asli Madinah yang menyambut kehadiran orang hijrah dari Makkah ke Madinah. Naam. Wa ahlu badrin afdal min ghairihim, dan ahlu badr ini lebih afdal daripada yang selain mereka. Paham ya? Makanya waktu itu ketika tragedi ada beberapa orang yang tidak ikut perang. Paham ya? Kemudian Rasulullah SAW sempat apa? Menghardik mereka kan. Nah, kemudian karena mereka masih punya keutamaan termasuk ahlu badr, diberikan apa? Toleransi. If'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, kata Allah Ta'ala. Lakukan apa yang kalian inginkan, aku telah mengampuni kalian. Ada keutamaan ahlu badr ini. Karena perang Badr, perang yang sangat luar biasa. Tragedinya terjadi pada tahun berapa? 2 Hijriah. Kemenangan diraih oleh kaum muslimin dengan kemenangan sangat luar biasa. Kemudian orang kufar balas dendam pada tahun berikutnya, perang Uhud. Kita lewati ya, tahun 3 Hijriah. Naam. Kita tutup yang terakhir, barakallahu fikum. Wa hakata ahlu bai'atur ridwan, dan juga orang-orang yang berbaiat di bawah pohon. Bai'atur ridwan ini maksudnya orang yang baiat di bawah pohon, baiat pokoknya setia, hidup atau mati. Bagaimana caranya Utsman bin Affan itu kembali dengan selamat? Karena waktu itu Utsman diutus untuk meminta izin umrah. Paham ya? Ternyata ditahan oleh mereka. Ya, ditahan oleh mereka, akhirnya apa? Tersebar kabar bahwasanya Utsman dibunuh. Paham ya? Kemudian mereka berbaiat setia, bagaimana caranya membela Utsman bin Affan, hidup atau mati. Nah, berbaiat di bawah pohon namanya baiatur ridwan. Paham ya? Pohonnya namanya pohon samurah yang ma'ruf, masyhur. Nah, seperti itu. Lalu sini. Kama qala ta'ala, sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Tidak sama di antara kalian orang yang menginfakkan hartanya sebelum Fatu Makkah dan ikut berperang, dengan orang-orang yang berinfak setelah Fatu Makkah. Enggak sama itu loh. Karena sebelum Fatu Makkah perjuangan luar biasa. Jihad. Ulaika a'dhamu darajatan, mereka-mereka itu lebih apa? Lebih agung derajatnya minal ladzina anfaqu, dibandingkan orang-orang yang berinfak min ba'du wa qatalu, setelah Fatu Makkah dan mereka berperang. Wa kullan wa'adallahu husna, dan masing-masing Allah telah janjikan padanya al-husna. Nah, pertanyaannya, al-husna di sini apa, Abu Sahib? Allah telah janjikan untuk mereka al-husna. Apa al-husna kemarin? Kalau ada balasan, al-husna letaknya berupa balasan berarti apa? Hah? Surga. Itu kaidahnya. Karena enggak semua al-husna artinya surga, tapi bentuknya balasan ini kan. Wa kullan wa'adallahu husna, dan masing-masing Allah Ta'ala janjikan untuknya husna, itu surga. Contoh yang lain, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan al-husna. Apa husna itu? Surga. Wa ziyadah, melihat wajah Allah Ta'ala. Beda dengan ayat walillahil asmaul husna. Itu bukan balasan itu, makanya itu lain lagi maknanya. Hanya milik Allah lah nama-nama yang indah. Faham maksudnya? Jadi kalau ini faedahnya, kalau ada lafaz al-husna datang siaknya itu balasan, itu maknanya surga. Paham? Tapi kalau siaknya bukan balasan, ya kembali ke makna asal. Bisa dipahami ya? Nah, seperti ini balasan. Wa'adallahu al-husna lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Ya kan? Nah, wallahu a'lam bissawab, itu yang kita ambil. Yang berikutnya karena juga masih panjang, coba pada pertemuan yang selanjutnya. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.